Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin menyalurkan bantuan modal untuk ribuan pelaku UMKM di Kota Kediri di Gedung Nasional Indonesia atau GNI Kota Kediri pada Rabu 26 Juli 2023. Untuk tahun ini, setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 10.540 pelaku UMKM yang menerima bantuan modal dari pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Setiap pelaku UMKM mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan program bantuan modal DBHCHT ini diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dalam penerima tahap pertamanya terdapat 165 disabilitas. Untuk hari ini, Wali Kota Kediri melihat langsung penyerahan bantuan modal pada 6 kelurahan yakni Kelurahan Tinalan, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Betet, Kelurahan Bangsal, dan Kelurahan Jamsaren dengan penerima 751 penerima. Pihaknya menambahkan pengawasan pada program bantuan modal ini ketat, yaitu tidak hanya dilakukan di akhir namun sejak awal sudah dilakukan screening. Proses seleksi dan survei dilakukan satu persatu. Di akhir nanti juga akan dilakukan evaluasi kepada penerima bantuan modal. Turut hadir dalam acara itu Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri Tetuko Erwin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Kota Kediri Pimpinan Herwin Zakia, Camat Pesantren Widiantoro, perwakilan kantor Bea Cukai Kediri, lurah dan tamu undangan lainnya.
Ibu, untuk memberikan bantuan modal ini dengerin ya, dengerin betul-betul ya. Untuk memberikan bantuan modal kepada panjenengan ini susah Bapak Ibu. Harus diperjuangkan mati-matian. Bahkan harus disurvei satu-satu, betul apa enggak? Ada enggak tim dari Pemkot datang ke tempatnya Bapak Ibu? Ada yang enggak didatangi? Coba angkat tangannya enggak pernah didatangi tapi dapat, ada enggak? Hah? Enggak ada? Didatangi satu-satu. Prosesnya panjang sekali. Lehku wehi angel-angel, lehku rencananya angel-angel, sampai ninggain kudu tenanan. Harus digunakan sebaik mungkin. Nanti kalau sudah dapat, panjenengan belanjakan yang betul-betul. Coba kayak bayar utang gitu ya. Alamat namanya. Ya toh, angel. Jangan maju angel. Nah, pemberian bantuan modal ini Bapak Ibu, ini diberikan kepada panjenengan supaya omsetnya jenengan itu meningkat. Saya mau omsetnya sedino, bisa dodolan pecel, apa sego pecel, cara 30 pincuk ini sudah jadi 40 sampai 50 pincuk. Kan gitu toh? Umpamanya yang jahit, biasanya jahitnya suwi kan sikil jeglak-jeglek, titik-titik pedot aja, apa jenis? Bola, benangnya ya, bola, bahasa apa sih? Benangnya pedot, dan sekarang belikan mesin supaya jahitnya cepat. Sing di bengkel sepeda motor juga gitu, ya. Ditukokne apa obeng dok, apa dibelikan engkol atau apa yang kira-kira bisa menunjang usahanya. Kalau nggak menunjang usahanya, ya iman-iman kan gitu Bapak Ibu ya. Karena susah sekali kita memberikan modal usaha ini. Jenengan enak, yang nggak dapat ini masih sehingga itu kira-kira piye? Angen-angen kalau muni-muni kira-kira gitu. Pah enggak itu ini apa ripeh. Kan gitu kira-kira ya tahu Bapak Ibu. Pah orang ini bahasa bui jadi piye? WA barang ada yang DM saya, Pak Bu saya kenapa kok nggak dapat, usahanya apa? Ya nggak ada, saya mau mulai usaha. Nah nggak bisa, kalau mau mulai usaha nggak bisa. Usaha dulu, usahanya jalan, baru nanti minta kepada Pemda. Kan gitu, gitu Bapak Ibu. Ya sekarang coba saya cek satu-satu, boleh nggak? Jam saren mana? Angkat tangannya. Dalam kegiatan tersebut, Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, juga menyapa dan berdialog secara langsung dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kediri. Beberapa pelaku usaha yang ditanya secara langsung mengaku senang mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Usahanya apa? Ayam geprek. Ayam geprek? Iya. Ketoro sambil mau pedes banget. Mbak Eka usahanya geprek sudah berapa lama? Dari 2018. Oh, suwi Mbak ya? Iya. Waktu 2020 gimana? 2020 di samping Yeles, Pak. 2020? Samping Nah Yeles. iya, jualannya gimana di tahun 2020? Ajur? Ajur apa ajur umur? Ajur umur. Ajur umur. Terus nyambi? Sales. Apa? Cimori. Apa? Cimori. Apa gue? Jawabannya itu Wah, desa. Paling katanya desa. Ketara
nyusu. Susu tuh? Iya. Oh iya. Terus enakan sales apa enakan? Ya enak jualan sendiri Pak, nggak diperintah orang. Enakan apa? Enakan jualan Enak sendiri. jualan sendiri, nggak diperintah orang. Betul. Enakan jualan sendiri. Tuh. Terus nanti mau dipakai apa duitnya? Mau buat usaha lagi Pak. Buat beli ayam, buat beli rombong, buat beli. Kan rombongnya sudah jelek. Sudah jelek. Ya, mau diganti. Ganti. Ya. Jelek kayak rezeki ini lah, ya apa-apa tuh Mbak? Iya lah. Iya Pak. Jelek gak apa-apa, mau rezeki ini jualan pokoknya bersih, omsetnya nambah gitu. Iya Pak. Dungonya apa biasanya? Amalannya? Dungonya gak pulang itu piye? Ya semoga laris terus. Sampai kalau doa gimana? Ya berdoanya ya. Lagi. Ya maksud saya ini yo, bakulan tapi oleh dungone. Enak sholawate, sholawat dibaca, istighfar juga dibaca biar laris gitu. Gitu Bu? Berarti kita dungo kabeh. Ya wes, makasih ya Mbak Eka. Enak enggak ayamnya? Gimana? Ayam geprek itu enak enggak? Ya enak apa? Lagi enak yang Mereknya apa? Promosiin sih. nggak ada mereknya Pak. Yo, iya. Masa enak Kalau di Grab sama Gojek namanya Mbok Itin. Iya gitu. Kalau di Grab sama Gojek namanya Mbok Itin. Mbok Itin, ayam geprek Mbok Itin. Itih apa Itin? Pakai N Pak. N. Hah? Pakai N. Oh, pakai. Biasanya Kediri kan Itih. Mbak Itin, Mbok Itin ya, ya. Yang pengen beli, ya silakan. Putih. Muti. Putih itu berarti. Namanya Putih. Kalau aku manggil Bukti kan gitu. Mbak Putih ya, Mbak Putih. Jualannya apa? Cookies Pak, kemarin sudah sempat Bapak promosikan waktu di Balai Kota cookies bawang goreng, cookies. Cookies sama bawang goreng. Ya, nggak usah nangis sama aku. Pak, tahu Pak, saya kan baru kali ini. Wah, senang ya. Nangisnya nangis. Jangan geger. Cookiesnya apa? Yang kemarin saya sampaikan ke Bapak itu bawang goreng, tapi di rumah macam-macam. Macam-macam contoh. Contohnya nastar, Nastar. salju, perancis. Enak enggak? Ya enak tahu Bapak udah cipicip dirasain kan kemarin katanya enak. Ya saya sudah mencicipi. Tapi nggak tahu yang lain dicipin Tapi apa nanti enggak. ya, Kan kita toples. Ya nanti. Nanti insya Allah nanti Bapak Ibu saya datang satu-satu nanti insya Allah ke tempat jenengan. Tak cek. Rombongnya digel ora. Apa? Hah? Ya nanti saya datang sama tim saya lihat lebih. Oleh kata tekani DPR nesu. Nah, DPR ngomong itu dibelikan betul apa enggak? Itu Mas ya. DPR tahu dulu loh. Dikira enggak tuh uangnya mau Kediri rene sing ngapusi. Bukan tenanan. Iya toh? Gitu ya. Nanti saya cek satu-satu ya, Bu. Namanya apa? Merek. Merek ini baru ngajukan lagi. Iya, pengennya mereknya apa? Mutis. Muti juga. Muti, oke. Saya doakan laris. Jualannya online apa enggak? Online ada, PO ada, tapi kebiasaan PO Pak sama online. PO sama online. Iya. Oke, ya. Saya doakan laris ya, Bu. Oke. Assalamualaikum, nama saya Bu Yanti. Bu Yanti, jualannya apa Bu Yanti? Masakan Padang. Masakan Padang. Dari kelurahannya mana? Tinalan. Tinalan. Pak Lurahnya sudah pernah beli apa belum? Belum. Belum. Di Lurah ya? Waduh. Iya Pak Lurah. Pak Lurah. Wajib beli Pak Lurah. Masakan Padang.
Belajar masak Padang di mana? Dulu saya bekerja di Minang Raya Lulu. 11 tahun. Terus melahirkan, keluar, sekarang buka sendiri. Buka sendiri. Iya. Tapi kalau saya lihat tangannya gak ada apa itu. Gak ada bumbu-bumbu yang jelas. Biasanya kalau orang masak itu kan ada apa jadi? Kuning gitu. Waktu ada suaya siti gitu. Lembut namanya. Ini saya sendiri yang masak. Bener. Iya, bumbu goreng saya sendiri yang masak. Nanti saya kasih tahu ya. Kalau ini mungkin subsidi semua. Nanti kalau sudah ada barangnya, belinya nggak usah banyak-banyak. Satu biar ada terus. Kalau jenengan belinya langsung 5, loro, telu, wah itu nanti gampang habis di pasaran. Sama nanti saya suruh tim yang mampu tidak boleh beli gas melon, ya, biji melon tidak boleh, ya. Itu ya, cocok apa enggak? Ya, tolong Mas Bayu ya, catat ya. Yang mampu itu kan ada tulisannya Pak, gas melon itu untuk masyarakat. Oke, omsetnya berapa banyak? Bisa jualan beras berapa banyak? Yang paling laris apa bisa? Ya tergantung lah, kadang ya rokok yang habis. Lainnya rokok. Ya, Beras berapa? Bisa jualan sampai berapa banyak? yang sehari 5 kilo ya agak rame. Sepi Pak, 5 kilo ini. Sepi. Jadi kan jualan sudah berapa lama? Kalau kan kalau sampai gini itu. Ya, di rumah. Oke. Sambil habis rokok. Berapa di? Ini udah dalam sama gitu loh. Oh, saya sama kurang lagi. Iya. Mau kita boleh duit. Ibu Bu Yani dari Tosaren. Bu Yani dari Tosaren, jualannya apa? Jualannya kambing TKI. Kantin. TKI. Wah, enak ya. Di kantin itu ya. Pembelinya kan langsung ada. Anak-anak TK. Oh, anak-anak TK. Iya. Jualannya apa Bu? Jualannya ya susu ciki-ciki gitu. Susu sama ciki-ciki. Iya, sebelumnya kan waktu sebelum Jualannya sehat-sehat aja Bu, Iya. buat anak-anak. Iya, Biar anak-anak kita sehat. Anak-anak sekarang kakean micin. Ya, ya. Kakean micin nanti nggak bisa. Mau dipakai untuk apa? modal dari talase sama keranjang-keranjang itu. Oh iya, saya doakan lancar Bu ya. Saya Bu Sita dari Bangsal. Jualan saya masih pecel. Nasi pecel. Coba lihat tangannya dulu. Malus ini loh. Malus pecel. Nasi pecel kan biasanya Ya, halus, soalnya biasa ngambil sayur. Sambelnya gimana? sambalnya bikin sendiri. Bikin sendiri. Enak ya. Ya lumayan. Jualannya di mana? Di trotoar Mana tempatnya di mana? Jalan mau di Kandungan Bangsal. Mauni. Kandungan Bangsal. Iya. Jalan mau Lampu merah. lampu merah rumah sakit Baptis ke timur. Ke timur. Dan masuk ke selatan. Oh. Oke. Terus daerah situ aja. Ada situ pojokan. Sehari bisa jualan berapa banyak? Berapa porsi? Berapa pincuk? Baru nggak bisa ngitung Pak. Iya. Habisnya itu 2 kilo satu. Harus sampai sore sampai jam 12 antara 2 kilo. 12 apa? 12 malam Oh iya banyak 2 kilo. 2 kilo. Oke? Sudah ya? Ya.
Selain itu, dengan bantuan modal ini, Wali Kota Kediri mengingatkan agar dimanfaatkan dengan baik oleh penerima. Bantuan modal ini harus segera dibelanjakan untuk kebutuhan usaha. Bantuan ini juga mengantisipasi agar UMKM tidak meminjam kepada rentenir. Di lapangan, banyak ditemukan rentenir yang menyasar usaha menengah ke bawah. Mas Abu berharap dengan adanya bantuan modal usaha ini bisa meningkatkan usaha pelaku UMKM dalam pengembangan bisnisnya. Jadi pengawasannya di Banmod ini tidak diawasi di akhir. Jadi di awal itu kita sudah melakukan screening. Bahkan nanti di akhir kita akan melakukan evaluasi kepada teman-teman yang telah UMKM yang kita beri itu. Jadi dari awal, jadi makanya banyak yang komplain ke saya, kenapa kok saya nggak dapat? Ya karena memang belum punya usaha. Jadi yang diberi itu syaratnya memang harus punya usaha terlebih dahulu. Nah nanti orang-orang itu akan didata satu persatu bahwa ini memang layak untuk diberikan bantuan. Nah kira-kira begitu. Dari hasil berapa bulan? Apanya? Kontrol. Ya berkala terus menerus. Berkala. Pak, dari hasil dialog dengan pelaku UMKM tadi apa yang bisa disimpulkan? Ya mereka ternyata memang pelaku UMKM beneran ya. Ketika saya tanya dia jualannya berapa, lalu sistem jualannya bagaimana, lalu ketika COVID bagaimana, itu ya menggambarkan bahwa ya itulah pola pelaku usaha mikro itu. Ketika COVID dia harus beralih profesi menjadi apa tadi itu? Sales, nah seperti itu. Nah ini kan ya pertanda baik ya. Selain itu kan memang ini adalah komitmen pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Kediri. Jadi ekonominya Kota Kediri ini belum seperti 2019. Nah kira-kira gitu. Nanti harapannya dengan UMKM dibantu, semua dibantu, maka ekonomi kita akan bisa recovery sama setidaknya seperti di tahun 2019 dan sebelumnya. Sementara itu ditemui usai mendampingi Wali Kota Kediri memberikan secara simbolis bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma mengatakan sebanyak 10.540 pemilik usaha di Kota Kediri mendapatkan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT 2023. Penyaluran dilakukan secara bertahap. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah. Modal usaha ini bisa diambil di Bank Rakyat Indonesia oleh para penerima bantuan modal usaha sehari setelah penyerahan buku tabungan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Sampai akhir tahun kita salurkan sekitar 10.540 pelaku usaha. Tahap sampai nanti terakhir di 10.540 pelaku usaha UMKM. Harapannya apa sih Pak? Harapannya ini kan untuk menambah modal ya. Jadi kita berikan kepada pelaku usaha yang sudah minimal 2-3 tahun yang sudah ada usaha. Jadi bukan untuk pelaku baru bukan. Dan kita berharap tahun depan juga masih berlanjut. Jadi 2-3 tahun pelaku usaha sudah mulai berjalan. Ya, jadi ada persyaratan, sudah kita survei, sudah kita kategorikan mana yang layak, mana yang tidak, segala macam sudah melalui proses yang panjang dalam memilih menerima bantuan ini. Jadi tidak sembarangan kita itu memberikan bantuan. Kita harus melihat sustainable-nya mereka, kelanjutan usaha mereka kan gitu. Jadi nggak hanya langsung beli terus mereka hilang begitu aja kan gitu. Jadi sustainable-nya itu kita awasi sampai setahun ke depan, 6 bulan sampai setahun ke depan itu bagaimana dia memutar uang ini kan gitu. Harapannya tahun depan apakah masih jalan seperti ini? Ya, kita berharap kan tahun depan itu anggaran nanti kan juga tergantung urusan politik dari Dewan. Kita berharap juga Dewan bisa menyetujui kegiatan karena ya dirasakan kan juga bermanfaat. Karena persetujuan APBD itu kan melibatkan Dewan juga. Ya, ada keputusan politik. Di Dewan kita berharap ini kan bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku.
Tim Liputan, Doho TV.